Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Dan wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini. Nah, mudah-mudahan nggak mati lampu lagi nih ya, Setandi ya. Pekan lalu kita mati lampu nih di Bogor. Di tempat teman-teman juga mudah-mudahan kondisinya cerah, tidak ada kendala, secerah hati, pikiran, dan juga dompet kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya yang mengikuti sunnah beliau, manhaj beliau, pada para pengikutnya yang mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ini masya Allah ada dari macam-macam ya, ada dari Gorontalo, ada Tegal tadi ya, ada dari Bandung, Bekasi, dan mungkin juga teman-teman yang lainnya. Saya ingin menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang dalam kajian rezeki halal ini, terutama yang baru pertama kali hadir. Kalau yang sudah berkali-kali hadir, saya juga sampaikan selamat datang kembali. Alhamdulillah, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sekedar informasi mungkin saya ingin sampaikan, kajian rezeki halal ini yang diadakan oleh Majelis Rezeki Halal, Alhamdulillah sudah kita adakan rutin ya, nggak kerasa juga nih ya, sejak akhir tahun lalu gitu ya. Rutin setiap Sabtu ba'da subuh. Jadi Alhamdulillah nih saat Andi juga terima kasih sudah mau membersamai sejak awal ya sampai hari ini, eh, mengikuti atau membersamai saya gitu ya, membantu saya di kajian rezeki halal ini di Majelis Rezeki Halal ini. Baik, insya Allah hari ini kita akan berdiskusi gitu ya, atau akan membahas terkait dengan peluang investasi syariah di sektor real gitu ya. Nah, ini mungkin eh, kajian ini, pembahasan ini tidak banyak ya di luar sana dibahas gitu ya. Satu, terkait dengan investasi yang basisnya syariah gitu ya. Karena mungkin kalau di luar sana banyak orang yang membahas tentang investasi gitu ya, maka kemudian ya tidak banyak yang kemudian menyampaikan terkait dengan investasi yang syar'i gitu ya. Kemudian yang kedua, kalaupun kemudian ada yang membahas terkait dengan investasi yang syariah gitu ya, tetapi juga tidak banyak yang mereka membahas terkait dengan investasi di sektor real. Nah, padahal di sektor real ini tidak kalah menariknya gitu ya, dibandingkan juga di sektor keuangan. Sektor keuangan ini maksudnya adalah saham gitu ya, kemudian ada reksadana, ada obligasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita tidak membahas itu, justru kita membahas yang lain lagi gitu ya, yang kemudian tidak banyak dibahas oleh mungkin pemateri-pemateri lain, kajian-kajian yang lain. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, izinkan saya perkenalan diri ya. Nama saya Ihsanul Mutakin. Pendidikan saya lahir di Cilacap, Jawa Tengah. Tadi ada yang dari Tegal ya, tetangga kita. Tapi hari ini sekarang saya tinggal di Kota Bogor, gitu ya. Eh, Kemudian pendidikan saya, latar belakang pendidikan saya, S1 saya di IPB yang sekarang namanya IPB University, begitu ya kata apa
disampaikan seperti itu. Kemudian S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian saya mengambil sertifikasi Register Islamic Financial Associate. Ini sertifikasi di bidang apa perencanaan keuangan syariah. Nah, seperti itu. Aktivitas saya founder di Majelis Rezeki Halal yang kemudian mengadakan kajian rezeki halal ini tadi saya sampaikan ya rutin kita dari tahun lalu secara secara online. Nah, mudah-mudahan ya Setandi yang cita-cita kita kita pengen offline kan gitu ya. Mudah-mudahan segera terwujud gitu ya dalam waktu dekat. Mudah-mudahan kita bisa menjumpai teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian secara offline. Walaupun kita sudah pernah ya dulu ya, Satandi ya, tapi bentuk forumnya bukan forum apa rezeki halal ini ya. Nah, nanti juga malam saya juga diundang gitu di apa namanya di sekitaran Bogor juga untuk kemudian secara offline. Nah, mudah-mudahan nanti juga kita bisa ketemu di darat begitu ya. Nah, saya punya satu misi Bapak Ibu semuanya sebagai seorang syariah financial partner. Nah, saya sebenarnya lebih suka dipanggil sebagai syariah financial partner ya dibandingkan syariah financial planner gitu ya. Walaupun kemudian belakangan juga ada yang kasih masukan, udah langsung aja lebih spesifik gitu ya, syariah real investment partner gitu ya. Karena memang 5 tahun ke belakang saya concern gitu ya di bidang keuangan syariah ini, terutama kemudian menjadi penghubung dari orang-orang yang memang eh, punya uang gitu ya, tetapi kemudian ingin dikembangkan uangnya gitu ya, tapi masih bingung tempatnya di mana gitu ya. Di sisi yang lain ada teman-teman yang ingin mengembangkan usahanya gitu ya, tetapi kemudian membutuhkan dana dan mereka bingung di mana cari dananya. Ternyata ada yang begitu ya, memang ada gitu. Jadi saya mempertemukan keduanya, alhamdulillah eh, sudah ya sekitar 5 tahun ini sudah ya miliaran rupiah kemudian alhamdulillah gitu ya berhasil disalurkan. Nah, nanti teman-teman yang baik yang punya dana ingin dikembangkan silahkan nanti bisa disampaikan, atau yang punya usaha gitu ya ingin kemudian ada penambahan modal bisa disampaikan begitu untuk kemudian mengembangkan bisnisnya bisa juga silahkan disampaikan kepada kami ya, kepada saya, kepada Ustadz Andi ataupun kepada admin grup ini. Karena ini saya punya misi sebagai syariah financial partner ini, saya ingin membantu Bapak Ibu semuanya sebagai individu maupun keluarga muslim untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan keuangannya yang kemudian dimiliki. Tentu setiap orang berbeda tujuan keuangannya dan memastikannya halal. Nah, ini yang paling penting ya. Tujuan-tujuan kita halal gitu, cara-cara kita untuk mencapai tujuan itu halal, berkah serta sesuai syariah. Nah, yang paling penting di sini dengan cara-cara yang mudah, masuk akal dan juga menyenangkan. Nah, seperti nanti kita akan bersama-sama ikuti di kajian pagi hari ini gitu ya. Kita seru-seruan gitu ya. Walaupun kita bicara uang, bicara keuangan, tapi insya Allah tidak ada istilah-istilah keuangan yang berat gitu, istilah-istilah ekonomi yang kemudian bikin Bapak Ibu kita semuanya jadi pusing gitu ya. Hidup udah pusing, malah ikut kajian tambah pusing. Enggak, insya Allah enggak. Jadi kalaupun apa namanya Bapak Ibu merasa gitu ya kondisi sekarang kita sedang tidak baik-baik saja, tapi setelah ikut kajian ini mudah-mudahan ada pencerahan-pencerahan, inspirasi-inspirasi, dan juga optimisme kita semua gitu ya, untuk menghadapi hari ini dan juga ke depannya. Baik. Nah, sebelum lagi kita masuk ke materi kita, saya mau tanya nih ya, mohon dijawab di chat gitu ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang
mau uh, uangnya, saya nggak tahu ya jumlah sekarang itu ada berapa gitu ya, yang ada di dompet maupun yang ada di rekening gitu ya. Nggak usah dicek gitu ya, kira-kira saja. Nah, siapa yang mau jumlah uang atau jumlah hartanya yang ada sekarang itu bisa berlipat ganda menjadi 10 kali lipat. Nah, silahkan disampaikan di chat. Mau. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Ada juga yang nggak mau ya. Mau, silahkan di chat. Saya mau, gitu ya. Nah, silahkan. Ada 25, kita lihat ya. Ada berapa nih yang mau? Kalau yang mau sedikit ya mungkin kita selesaikan saja nih kajian kita. Kita privat aja buat yang mau-mau aja gitu ya. Nah, tentu silakan diketik ya teman-teman semua. Nah, tentu saya tidak menjanjikan gitu ya, bim salah bim gitu ya, sulap gitu ya. Pokoknya setelah kajian ini pasti teman-teman bisa mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang teman-teman punya hari ini. Enggak seperti itu kan. Tetapi saya akan tunjukkan caranya gitu ya, bagaimana harta-harta kita bisa bertambah. Sebenarnya tidak harus 10 kali lipat ya. 2 kali lipat saja udah alhamdulillah gitu ya. 5 kali lipat gitu, 10 kali lipat atau bahkan mungkin lebih dari itu bisa gitu ya. Dengan cara-cara yang halal pastinya insya Allah gitu ya. Masuk akal dan memang bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan ya saya juga mungkin mau disclaimer juga, banyak pertanyaan juga ya di grup, walaupun sudah kita sampaikan ya di apa namanya, di promo kita ya, di landing page, di apa namanya, mungkin juga ya di grup juga akhirnya kita apa admin jawab gitu ya. Apa ada produk, ada bisnis yang ditawarkan di sini? Kita tidak kita tidak sedang menawarkan bisnis tertentu gitu ya. Kita tidak sedang menawarkan produk atau investasi tertentu gitu ya. Apalagi misalnya MLM segala macam, enggak ada itu karena memang kita murni terkait dengan edukasi gitu ya. Jadi silahkan nanti apa-apa yang dipahami di sini, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri di luar sana gitu ya. Apa produknya, investasinya misalnya gitu ya, bisnis apa yang mungkin bisa dijalankan oleh Bapak Ibu semuanya sehingga kemudian dengan cara-cara yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini untuk kemudian mencapai tujuan tadi keuangan Bapak Ibu semuanya atau mungkin juga salah satunya adalah bagaimana caranya mendapatkan mungkin tadi 5 kali lipat, 10 kali lipat dari apa yang kita punya hari ini. Baik, nah di pertemuan yang lalu ini walaupun banyak yang belum ikut ya makanya kemudian saya sedikit review walaupun nanti juga ada sebenarnya kemarin kita sempat share juga ya rekaman di pertemuan pekan lalu nanti mungkin admin minta bantuannya untuk bisa share lagi termasuk juga pertemuan kali ini. Jadi kita sudah membahas tentang dua pintu rezeki gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya ya disadari atau tidak gitu ya. Sebenarnya ya kalau kita bicara tentang rezeki itu ya ada dua pintunya gitu ya. Apa itu? Yaitu pintu masuk dan pintu keluar gitu ya. Pintu masuk itu adalah ya bagaimana kemudian cara-cara gitu ya atau kemudian wasilah-wasilah gitu ya untuk kemudian kita bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan harta gitu ya dari luar luar rumah kita menuju masuk ke dalam rumah kita gitu. Baik dengan bekerja ataupun kemudian kita bisnis ataupun juga dengan investasi misalnya. Walaupun juga ada cara-cara yang lain gitu ya, yang kemudian itu halal, kemudian bisa kita juga menjadi cara untuk mendapatkan harta atau untuk memasukkan harta dari pintu masuk ini. Misalnya apa? Warisan misalnya begitu ya. Itu kan juga cara yang halal. Atau hibah gitu ya, tiba-tiba tetangga kita
datang ke rumah gitu ya, kasih makanan gitu ya. Nah, itu kan juga rezeki juga buat kita. Nah, kemudian ada pintu yang kedua adalah pintu keluar gitu ya. Nah, pintu keluar ini fungsinya adalah mengeluarkan uang yang tadinya sudah masuk tadi itu untuk kemudian digantikan atau ditukar dengan sejumlah kebutuhan kita gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya untuk makan gitu ya. Apa namanya? Untuk kemudian pakaian gitu ya. Itu yang kemudian berupa fisik ya, atau mungkin kita beli kendaraan gitu ya, beli rumah gitu ya, beli kapling misalnya gitu. Itu apa, kita keluarkan uang kita, kembalinya itu masuknya lagi itu dalam bentuk benda-benda fisik itu, atau yang non fisik misalnya ya kita rekreasi gitu ya, kita apa namanya, liburan bersama keluarga gitu ya. Itu kan kita keluarkan uang tapi kemudian kita mendapat feedbacknya bukan berupa fisik gitu ya. Atau kemudian kita sekolahkan anak gitu ya. Nah, itu kan uangnya keluar gitu. Tapi kemudian yang kita dapatkan adalah ya anak kita jadi apa namanya, sarjana nanti misalnya gitu, atau misalnya jadi magister, jadi doktor, jadi profesor misalnya begitu. Nah, itu. Atau kemudian, nah ini yang menarik, Bapak Ibu semuanya, uang kita keluarkan untuk apa? Untuk kemudian dia bisa kembali lagi dalam bentuk uang, gitu ya. Jadi dia masuk lagi di pintu masuk ini, bahkan dalam jumlah yang lebih banyak, gitu ya. Nah, dia istilahnya itu kita apa, keluarkan uang itu untuk kemudian dia kembali lagi dengan membawa teman-temannya. Nah, ini tadi nih ya, asik nih. Kalau kemudian tadi kita keluarkan misalnya berapa, 10 juta gitu ya. Nah, dia bisa datang lagi 10 jutanya kembali lagi ke kita, tapi kemudian dia bawa teman-temannya. Nah, bawa plus 1 juta, plus 2 juta, bahkan mungkin juga plus 10 juta, akhirnya jadi 20 juta, bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas. Bagaimana caranya uang yang tadinya sudah masuk, kemudian kita keluarkan, tetapi dia akan kembali lagi masuk dengan membawa teman-temannya. Nah, siapa di sini yang mau tuh? Gimana caranya kita keluarkan uang, tapi tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba ya, tapi dia akan datang lagi dengan membawa teman-temannya. Nah, siapa yang mau silakan ketik lagi, saya mau gitu ya. Mau banget apa mau aja? Silahkan ketik-ketik. Mau banget, mau banget gitu ya. Siap. Baik, insya Allah kita akan apa, bahas di pertemuan kali ini. Nah, sebelum kemudian kita akan membahas bagaimana caranya, strateginya untuk kemudian uang itu bisa kembali lagi bawa teman-temannya. Maka ini yang sering kita sampaikan ya, sering saya ingatkan gitu ya, bahwa ada satu hal gitu ya, yang harus kita perhatikan, harus kita persiapkan nanti kemudian di hari akhir kelak, gitu ya. Apa itu? Pertanggungjawaban, termasuk pertanggungjawaban terkait dengan harta. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kaki seorang hamba yaumal kiamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala, sampai kemudian mereka ditanya atau dimintai pertanggungjawabannya tentang apa saja, an umurihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa atau kemana dia habiskan, gitu ya. Wa an ilmihi fima fa'ala, dan dari ilmunya untuk apa atau bagaimana dia mengamalkannya. Jadi kalau kita punya ilmu nanti dimintai pertanggungjawaban. Ilmu-ilmu yang sudah didapat itu dilaksanakan, dikerjakan atau tidak. Nah, kalau kita misalnya sudah punya ilmu tentang menutup aurat misalnya gitu ya, baik laki-laki terutama juga buat perempuan gitu ya. Nah, kita akan dimintai pertanggungjawaban kita melaksanakan ilmu itu atau enggak, nah, gitu ya. Kalau kita tahu tentang ilmu tentang riba misalnya gitu,
Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban apakah kemudian kita melaksanakan ilmu itu atau tidak. Bukan kemudian melaksanakan riba itu berarti kita apa makan ribanya gitu ya. Justru apakah kita karena riba itu dilarang maka kemudian apakah memang kita menghindari riba itu atau masih gitu ya memiliki riba. Nanti ada hadisnya apa ada ayatnya sendiri, ada dalilnya sendiri terkait dengan riba. Nanti kan kita sampaikan. Nah, wa'an malihi, ini menarik Bapak Ibu semuanya ya, tentang harta. Kalau tadi kan tentang umur, tentang ilmu gitu ya. Pertanyaannya cuma satu. Tapi tentang mal, tentang harta, tentang uang kita gitu ya, tentang kekayaan kita, itu pertanyaan dua. Yang pertama adalah min ainak tasabahu, dari mana kita mendapatkan uang itu? Nanti diminta pertanggungjawaban tuh sampai kemudian 1 rupiah yang kita dapat itu akan diaudit gitu ya. Kalau di dunia aja ada BPK misalnya gitu yang mengaudit satu perusahaan atau satu lembaga itu begitu detailnya, apalagi audit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wafima anfakohu dan bagaimana atau kemana uang-uang itu dibelanjakan. Jadi dari mana kita mendapatkannya itu kalau tadi konteksnya pintu masuk berarti dari mana kita memasukkan uang kita itu semua insya Allah akan dipertanggungjawabkan. Termasuk juga ketika kita akan keluarkan. Itu nanti ada pertanggung jawabannya. Jangan mentang-mentang, ini kan saya sudah kerja keras gitu ya. Saya sudah bisnis, saya sudah kerja dari pagi sampai malam gitu, sampai lembur-lembur gitu, sampai nginep di kantor segala macam. Nah, ini kan saya sudah dapat harta saya gitu ya, maka kemudian ya terserah saya ada mau saya pakai foya-foya gitu ya, mau pakai sesuatu yang dilarang, haram segala macam, terserah saya. Ini kan harta saya. Enggak. Dari mulai cara kita mendapatkannya, termasuk cara kita memanfaatkannya, menafkahkannya, membelanjakannya, termasuk tadi cara kita menginvestasikannya, misalnya gitu ya, mengembangkan uang kita itu semua akan dipertanggungjawabkan gitu ya. Wa an jismihi fima ablahu dan dari tubuhnya untuk apa digunakan. Maka dari sini Bapak Ibu semua kita jadi eh, harus punya perhatian gitu ya. Tadi kalau kita bicara dua dua pintu tadi itu bukan hanya saja kemudian kita berpikir bagaimana cara gitu ya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya begitu kan dan kemudian juga mengeluarkannya dengan kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari situ membelanjakannya untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bahkan kemudian juga kita mengembangkan uang itu kita apa mengeluarkan uang itu untuk supaya dia bertambah banyak kembalinya misalnya begitu tidak hanya teknis gimana caranya gitu ya tetapi kemudian kita juga harus memastikan bahwa cara-cara itu adalah cara-cara yang halal gitu ya. Kenapa? Karena nah ini ada lagi, ini ayat kalau tadi hadis ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, kullu mimma fil ard halalan thayyiban." Makanlah apa-apa yang di dunia ini, di muka bumi ini yang halal dan yang toyib. Wala tatabi'u khutuwati syaiton dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya mereka itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, di sini jelas sekali ya, kita harus makan-makan yang halalan dan thayyiban. Halal di sini para ulama mengatakan bukan hanya makanannya yang bentuk fisik makanan atau minumannya yang halal gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ya, mungkin sejauh ini gitu ya, kita masyarakat kita itu sudah mulai aware gitu ya kalau kemudian ada makanan, ada minuman, setidaknya kita cek gitu ya, ada label halalnya atau tidak gitu ya. Nah, tetapi bukan hanya itu, para ulama mengatakan bahwa perintah memakan makanan yang halal itu juga termasuk perintah gitu ya dari cara-cara kita untuk mendapatkan makanan itu. Nah, ya apa maksudnya? Ya jadi dari misalnya uang-uang kita untuk yang kita belikan makan makanan halal itu, maka
uang yang halal gitu, atau cara-cara kita mendapatkan makanan yang halal, minuman yang halal itu juga dengan cara-cara yang halal juga atau tidak gitu ya. Maka kemudian nah, kalau kita berani gitu ya untuk kemudian makan makanan yang haram gitu, atau kemudian makan harta-harta yang haram, makan melalui jalan-jalan yang haram, maka setidaknya ada 4 bahaya di sini. Yang pertama adalah harta haram akan menyebabkan kedurhakaan pada Allah gitu ya. Kita yang durhaka pada Allah. Bukan hanya kita durhaka pada Allah, bahkan kemudian Allah gitu ya dan Rasulnya mengumumkan perang gitu ya kepada orang-orang yang masih mengambil atau memakan harta riba. Nanti kita sampaikan ya. Harta haram juga menghalangi cahaya ilmu kalau kita yang sedang belajar gitu ya. Atau mungkin anak-anak kita yang sedang belajar itu kayaknya susah banget gitu ya. Nempel ilmunya gitu ya. Eh, Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan masih ada sisa-sisa harta haram yang kemudian dikonsumsi oleh keluarga kita. Mudah-mudahan enggak ya. Harta haram juga menyebabkan doa tidak dikabulkan. Jadi seberapa sungguh-sungguh pun kita mau berdoa kepada Allah, kalau kemudian masih ada harta haram yang mengalir dalam tubuh kita, harta haram yang kemudian menempel dalam pakaian-pakaian kita, maka doa kita tidak akan terkabulkan. Nauzubillah min dzalik. Harta haram juga akan menyebabkan tubuh kita dijilat oleh api neraka. Nah ini ada satu ayat juga yang sangat tegas gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian itu memang benar-benar beriman. Fa illam taf'alu, dan kalau kemudian kalian tidak mau melakukannya, tidak mau meninggalkan sisa riba tadi itu, maka fa'zanu, umumkanlah biharbin minallah wa rasulih. Umumkanlah perang eh, dengan Allah dan Rasulnya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita nih ya, kita mau perang misalnya, mana pasukan yang paling kuat di dunia ini mana? Amerika Serikat misalnya gitu ya. Kita perang nih sama Amerika Serikat. Pertanyaannya, mungkinkah masih adakah kemungkinan kita menang lawan Amerika Serikat itu? Masih mungkin saja, gitu ya. Masih mungkin saja. Ya, kalau cerita-cerita zaman dulu kan, eh, nenek moyang kita gitu ya, apa kakek nenek kita para pejuang gitu ya, yang katanya berjuang melawan penjajah pakai bambu runcing misalnya gitu ya, itu aja bisa menang, bisa mengusir penjajah yang mungkin gitu ya. Mereka punya peralatan yang lebih canggih dibandingkan eh, nenek kakek kita itu, nenek moyang kita itu, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian yang kita lawan itu Allah dan Rasulnya, apakah mungkin ada peluang kita menang? Sudah bisa dipastikan tidak akan kita bisa menang melawan Allah dan Rasulnya. Maka kemudian ya jangan sekali-kali, jangan berani-berani kita kemudian memakan harta riba ataupun sisa yang misalnya masih punya hutang gitu ya di bank segala macam, segera selesaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa menyelesaikan itu semuanya gitu ya dengan jalan-jalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ini yang tadi ya, ada hadis yang dikatakan diceritakan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ada seorang yang bepergian ya, sedang safar dalam jarak yang jauh. Kemudian bajunya compang-camping dan juga berdebu gitu ya. Dan dia mengadahkan tangannya ke langit gitu ya. Selanjutnya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Rob gitu ya. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, padahal makanannya haram, minumnya juga haram, pakaiannya juga haram, ia tumbuh.
besar gitu ya dari harta-harta yang lain haram, maka lantas bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Di sini disampaikan berarti kalau orang gitu ya masih dengan memakan harta-harta yang haram gitu, menggunakan harta-harta yang haram, maka ya tidak akan mungkin doanya didengar gitu ya, termasuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Bapak Ibu semuanya kita bisa ambil kesimpulan gitu ya bahwa ini tadi yang kita perhatikan ya ini ke hadis yang tadi lagi ya tentang hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Maka kita perhatikan di sini dan ini sebenarnya yang jadi kunci ya kalau kita bicara tentang keuangan terutama keuangan syariah ya dua ini atau tadi kita istilahkan dengan dua pintu itu ya dua ini yang sebenarnya kita kita otak-atik kita atur gitu ya dari mana gitu ya berarti sumber uang masuk ke kita kemudian kemana bagaimana kemudian kita bisa membelanjakan uang kita itu. Nah, dari mana ini kita mungkin sudah familiar gitu ya ada istilah active income gitu berarti kita bekerja berusaha gitu ya untuk kemudian kita bisa mendapatkan uang gitu ya ada istilah passive income gitu ya. Namun nah ini yang mungkin kita koneksi kalau ada istilah di luar sana passive income itu adalah kalau active income tadi itu uang yang bekerja untuk kita, kalau passive income itu uangnya yang bekerja untuk kita gitu ya. Saya ingin sampaikan, saya ingin pastikan itu apa namanya pemahaman yang keliru, yang salah kenapa? Karena uang tidak punya tangan dan kaki untuk bekerja gitu ya. Lah, terus gimana maksudnya passive income itu? Passive income itu adalah kalaupun memang kita punya uang, uang itu tidak kita biarkan dia bekerja sendiri tidak, tetapi kemudian uang itu misalnya ya kita titipkan kepada tetangga kita misalnya yang punya warung gitu ya untuk kemudian dia apa namanya putar uang itu dalam usahanya sehingga kemudian kita mendapatkan bagi hasilnya misalnya begitu. Nah, jadi ini lebih konkret, lebih real gitu ya. Nah, kalau tadi uangnya bisa bekerja sendiri kan apa ya bisa kita kedukun mungkin gitu ya tiba-tiba uangnya bertambah banyak gitu ya. Akan kita tidak ingin dengan cara-cara yang seperti itu. Ini dari sisi pemasukan. Oh ya, di tengah ada passive income. Kalau active income tadi kita aktif, pasif itu kitanya pasif, tetapi kemudian tadi uang kita titipkan ke yang lain sehingga kemudian kita mendapatkan hasilnya gitu ya. Maka masif di sini adalah kita masih aktif gitu ya, tetapi aktifnya itu dengan effort yang lebih kecil dibandingkan yang aktif income ini. Tetapi menariknya adalah kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak dibandingkan yang aktif income ini. Nah, kemudian kita bisa juga dari sana gitu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan harta-harta itu, tinggal kemudian dikeluarkan. Nah, dikeluarkan itu ada dua ya. Yang satu kita belanjakan, gitu ya. Yang satu kita kembangkan atau kita investasikan nanti bicaranya ya. Nah, kalau dibelanjakan itu juga ada dua. Apakah kita belanjakan saat ini juga, gitu ya. Kita beli untuk makanan, gitu ya. Kita pakai untuk apa namanya? Transportasi kita misalnya sehari-hari gitu ya atau kemudian untuk sekolah anak kita untuk jajannya segala macam itu kan habis langsung gitu ya atau kemudian kita pakai kita belanjakannya bukan sekarang tapi nanti di masa yang akan datang gitu ya kalau sekarang anak kita masih kecil gitu ya maka kemudian eh, ada baiknya kita rencanakan gitu ya untuk kemudian dana anak itu untuk sampai nanti sekolah ya tergantung kita pengennya misalnya menyekolahkannya sampai sejauh mana sampai SMA kah gitu atau sampai kuliah kah S1 gitu atau bahkan mungkin kita pengen bismillah kita akan biaya anak kita sampai S2 misalnya gitu ya. Nah, semakin lama nanti kita akan bahas ya, semakin lama, semakin panjang persiapannya, maka kemudian semakin ringan dibandingkan kemudian tiba-tiba bulan depan misalnya gitu ya, kita harus anak kita masuk sekolah gitu ya, baru masuk SD misalnya atau SMP gitu ya. Itu udah tiba-tiba ada apa namanya tagihan gitu ya atau ada kemudian harus uang masuk, uang pangkal segala macam yang banyak. Kalau kemudian persiapannya hanya 1 bulan, tentu kita akan merasa berat. Tapi kalau kemudian persiapannya 20 tahun misalnya gitu ya. Nah, cicil apa persiapan tabungan kita tiap bulannya mungkin akan lebih ringan gitu ya. Nah,
Ada juga yang kita sisihkan untuk kita kembangkan. Itu nanti jadi passive income akan kembali lagi jadi harta kita. Tadi ya, yang uang itu kita keluarkan, kemudian dia akan kembali lagi. Bukan hanya uang itu yang kembali, tetapi juga teman-temannya. Gitu ya. Nah ini juga yang bersifat duniawi gitu ya, maupun juga yang ukhrawi. Nah ini saya sampaikan juga gitu ya. Apa itu? Misalnya wakaf gitu ya, kita sedekah gitu ya segala macam karena sedekah kita, wakaf kita, sebagaimana janji Rasulullah, itu sedekah-sedekah itu tidak akan berkurang, gitu ya, tidak membuat harta kita berkurang, tetapi justru akan menambah harta-harta kita. Nah, oke, ini contohnya ya. Ini kita sudah bahas di pekan lalu. Contohnya misalnya ada seseorang dia dapat dari aktif income-nya 10 juta, gitu. Kemudian dia dapat dari masif income-nya 5 juta. Ini misalnya masif income ini misalnya kita jualan gitu ya. Ini misalnya kita jualan rumah gitu ya. Ada developer syariah misalnya begitu ya. Kita bantu untuk jual rumahnya, kita dapat komisinya 5 juta gitu ya. Kemudian kita dapat tambahan juga dari investasi kita sebelumnya 1 juta, misalnya begitu ya. Maka kemudian total 16 juta. Nah dari 16 juta itu kalau bisa jangan dihabiskan di sini gitu ya. Tapi juga ada yang dikembangkan, dibagi gitu ya. Bukan disisakan ya, tapi disisihkan gitu ya. Dari awal sudah kita alokasikan. Misalnya tadi kita belanjakan 11 juta, ini untuk yang dalam waktu dekat gitu ya. Ini kemudian disimpan, ditabung untuk keperluan-keperluan yang akan datang, misalnya begitu ya, 7,5 sama 3,5, kemudian ada sisa 5 juta, 5 juta itu dikembangkan untuk bisa mendapatkan 1 juta di bulan berikutnya. Nah, pertanyaannya gimana caranya 5 juta ini kok tiba-tiba bisa dapat 1 juta? Nanti kita akan bahas. Nah, maka kemudian dari sisi pendapatan tadi ini kita bicara tentang, nah ini istilah kita ya, ada tangga emas pendapatan, ada active income gitu ya, kita bekerja gitu ya, kita bisnis. Nah, kalau bisnis kita itu masih membutuhkan kita hadir jam 9 pagi sampai jam 5 sore, bahkan mungkin sampai lembur-lembur segala macam gitu ya, sebagai owner tapi kita masih terlibat aktif di sana, maka itu kita kategorikan sebagai active income juga gitu ya. Nah, menuju ke passive income di tengah-tengahnya ada massive income gitu ya. Nah, kalau kemudian kita sudah sampai passive income belum selesai di sini. Ada istilah kita itu multiple passive income. Passive income yang kemudian hasilnya kita gulung lagi untuk kemudian menjadi passive income berikutnya gitu ya. Nah, rekomendasi kita gitu ya ada di masif dan multiple passive income gitu ya. Kalau kita masih aktif segera naik gitu ya, segera kemudian cari cara gimana kita bisa mendapatkan masif income gitu ya. Nah, kalau teman sudah pasif gitu ya, naik lagi ke multiple passive income. Nanti kita akan tahu bedanya kenapa kemudian kita rekomendasikan di multiple passive income gitu dibandingkan kita hanya passive income saja. Nah, ini kita akan fokus mungkin hari ini ya membahas tentang passive income dan multiple passive income. Oke, yang itu adalah investasi. Baik, nah Bapak Ibu semuanya, kalau kita bicara investasi, maka kita harus pertama kali itu bicara tentang goals, gitu ya. Kita bicara tentang untuk apa uang itu kita kembangkan, gitu ya. Jadi bukan sekedar tadi kalau di awal ya, eh, kita bisa siapa yang mau mendapatkan 10 juta, 10 kali lipat. Misalnya kalau sekarang kita punya uang 100 juta misalnya gitu ya, berarti 10 kali lipat kan kita bisa mendapatkan 1 M gitu ya. Atau kalau yang kita udah punya uang 1 M misalnya sekarang kayak pengen bisa jadi 10 M. Bukan sekedar oh kita dapat 1 M, kita dapat 10 M, tapi kalaupun kita sudah dapat 1 M-nya itu untuk apa gitu kan. 10 M-nya itu untuk apa? Nah, semakin kemudian clear goal-goal kita ini, semakin kita clear tujuan-tujuan kita ini, maka kemudian semakin kita bisa tergerak untuk kemudian mendapatkan tujuan-tujuan ini gitu ya. Atau semakin nanti kita akan konsisten gitu untuk kemudian melakukan cara-cara hal-hal untuk mendapatkan tujuan-tujuan ini. Semakin kita nggak clear, nggak jelas, pokoknya saya pengen dapat uang yang banyak. Sebanyak apa? Sebanyak-banyaknya. Nah, nggak clear kan? Kalau nggak clear gitu, ya mungkin kita juga effort kita untuk mendapatkan itu nggak jelas. Tapi kalau kemudian, oke saya pengen dapat 1 M. Untuk apa 1 M itu? Oh untuk haji keluarga gitu ya, untuk kemudian bisa wakaf
masjid misalnya gitu ya, untuk kemudian bisa menyekolahkan anak sampai luar negeri misalnya gitu ya. Nah, itu kan clear. Oh, untuk hajinya sekian, untuk wakafnya sekian, untuk apa pendidikan anak sekian segala macam. Nah, ketika kemudian itu clear, maka kemudian biasanya kita akan lebih detail gitu ya untuk kemudian juga cara-cara untuk mendapatkannya gitu ya, termasuk juga kita akan lebih konsisten istiqomah untuk apa mendapatkan meraih itu. Karena kita punya tujuannya. Oh, kalau saya dapat sekian saya akan ini, atau kalau saya mau ini saya harus mendapatkan uang sekian. Nah, gitu ya. Nanti kita akan belajar nih sebenarnya apa namanya di kelas nanti itu untuk kemudian lebih detail kita apa berkaitan dengan goals-goals ini gitu ya. Nah, termasuk juga kita harus tahu selain goals itu berarti tujuan kan. Tujuan kita akan kemana. Nah, kemudian kita juga harus tahu kondisi kita saat ini gitu ya. Nah, bukan hanya sekedar nanti besok gitu kan 5 tahun yang akan datang 10 tahun yang akan datang, tetapi kemudian kita juga harus clear terkait dengan kondisi kita sekarang itu kita punya uangnya berapa, sekarang itu berapa yang akan kita alokasikan untuk investasi kita misalnya begitu ya. Nah, maka kemudian kalau kita sudah tahu kondisi awal kita ini gitu ya, termasuk juga tujuan keuangan kita ini, ya tinggal seperti Gmap aja gitu ya. Nah, kalau Google Map itu kan kalau kita mau ke suatu tempat kan kita harus pasti kan ditanya kan tujuannya mau kemana, dan itu kan detail kan, nggak kemudian oh dari Bogor saya mau ke Jakarta gitu ya. Nah, Jakarta itu kan banyak ya. Jakarta mana misalnya, oh saya mau ke Monas misalnya, nah diketikkan di situ Monas misalnya gitu. Nah, nanti setelah kita ketik tujuan maka akan ditanya dari mana kita, oh saya dari Bogor. Bogor juga mana gitu kan. Oh, Bogor Dramaga misalnya dekat kampus IPB misalnya gitu ya. Nah, bahkan kemudian jalannya gitu ya, nomornya segala macam juga detail. Kalau kita sudah detail tujuannya, detail juga apa namanya apa kondisi kita saat ini, di mana posisi kita saat ini, maka kemudian nanti ketika kita sudah klik dua-duanya, kita enter, maka kemudian akan ditunjukkan jalannya. Nah, maka kemudian akan lebih clear lagi jalan kita menuju tujuan tadi. Nah, maka dua hal ini harus clear dulu di awal, gitu ya. Nah, maka ibaratnya gitu ya, kita punya uang 100 juta misalnya gitu ya, maka kemudian untuk mendapatkan 500 juta gitu ya. Misalnya nih ya. Nah, ini 500 juta ini harus juga clear tadi ya untuk apa-apanya. Nah, ini 100 jutanya mungkin teman-teman bisa kemudian alokasikan gitu ya, atau kemudian teman-teman bisa rincikan gitu, detailkan kondisi sekarang sehingga kemudian oke, saya akan merencanakan saya punya uang 100 juta untuk bisa mendapatkan 500 juta. Berapapun sebenarnya, ini contoh aja ya, misalnya teman-teman baru punya 10 juta ya nggak apa-apa untuk dapat 100 juta dulu misalnya gitu ya. Silakan gitu ya. Atau misalnya tadi 1 miliar untuk bisa dapat 10 miliar gitu kan. Berapapun itu bisa kita apa namanya bisa kita rumuskan caranya gitu ya. Kita bisa carikan caranya menuju ke tujuan itu. Nah, tapi nah ini ya, catatannya Bapak Ibu semuanya, semua itu tidak instan gitu ya. Bahkan Indomie saja, nah ini mohon maaf ya karena tidak di endorse, jadi ini tulisannya Indomu ya. Indomie saya mie instan saja itu dibuatnya tidak instan, bener nggak? Ya kalaupun oke lah kan cepet gitu ya, 3 menit, 5 menit gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian kita mau membuatnya sesuai dengan gambar, nah itu kan kadang-kadang digambar di apa di kemasannya itu kan lebih menarik ya. Ada telurnya gitu ya, ada tomatnya gitu ya, ada ayamnya bahkan segala macam. Kan kita nggak instan juga toh, gitu kan harus masak telurnya lagi, apalagi kalau ada ada ayamnya gitu ya, ada sayur-sayurnya segala macam. Kan nggak instan juga. Atau lebih jauh lagi, kalaupun kemudian kita bisa masak dengan cepat gitu ya, tapi kan si sebungkus mie instan ini kan tidak ujuk-ujuk datang begitu saja kan. Dia juga punya proses sebelumnya yang jauh lebih panjang gitu ya. Di pabrik gitu kan. Jadi bagaimana si pabrik itu bikin tepungnya gitu, tepungnya jadi mie-nya gitu ya.
kemudian ada bumbu-bumbunya gitu segala macam. Itu kan sampai kemudian dikemas, itu kan ada proses yang panjang. Nah, kadang kita pengen sesuatu itu instan gitu ya, atau kelihatannya itu sesuatu itu kok kayak enak aja, cepet aja misalnya gitu ya. Nah, kita nggak lihat proses yang panjang sebelumnya. Nah, kalau kita bicara tadi bagaimana kita melipat gandakan uang kita lebih banyak itu nggak bisa. Semalam atau sehari atau pagi ini langsung tiba-tiba kita dapat uang 10 kali lipat. Enggak. Kita butuh bukan hanya berbulan-bulan, bukan hanya bertahun-tahun gitu ya. Bukan mungkin 5 tahun, 10 tahun nanti kita lihat. Nanti kita lihat berapa lama waktu kita untuk kemudian bisa mendapatkan itu semua. Bisa nggak kita dapatkan? Insya Allah bisa. Gitu. Apalagi kalau kemudian memang Allah izinkan itu. Tapi apakah kita istiqomah, kita sabar untuk melalui proses-proses itu. Nah, itu yang jadi tantangan kita. Nah, kemudian juga, nah ini teman-teman ada apa yang harus kita perhatikan juga. Ada rumus semakin semakin ya. Nah, semakin detil gitu ya, maka akan semakin jelas tadi ya, semakin detail kita menyusun misalnya tadi apa namanya tujuan-tujuan kita, maka akan semakin jelas. Oh, uang ini sekian yang ingin kita inginkan untuk mendapatkan ini misalnya gitu. Mungkin nanti juga akan strateginya bisa jadi beda-beda. Untuk tujuan yang satu dengan tujuan yang lain itu punya strategi yang berbeda-beda. Kemudian juga semakin panjang akan semakin ringan. Apa itu tadi? Misalnya semakin panjang waktu kita gitu ya untuk kemudian menjalankan proses itu atau menyiapkan tadi misalnya anak kita sekolah gitu ya. Nah, kita siapkan tidak bulan depan dulu kita siapkan gitu ya atau 1 bulan sebelumnya kita siapkan tapi setahun sebelumnya tentu lebih ringan dibandingkan yang sebulan. 2 tahun sebelumnya mungkin lebih ringan, 10 tahun sebelumnya bahkan 20 tahun sebelumnya waktu anak kita masih bayi misalnya kita udah mulai mempersiapkan, maka persiapan itu akan jauh-jauh lebih ringan gitu ya dibandingkan kemudian kalau persiapannya lebih pendek. Dan nah ini juga semakin besar yang kemudian kita alokasikan untuk investasi segala macam, maka tentu akan semakin banyak. Apalagi kemudian besar dan kita lipat gandakan. Nah, itu akan semakin tambah banyak lagi, makin jumbo gitu ya. Nanti kita akan simulasikan supaya kita lebih detail terkait dengan lebih jelas ya, lebih clear terkait dengan rumus ini. Baik, nah bagaimana strateginya? Nah, kita bicara tentang investasi. Bapak Ibu semuanya, investasi itu ada dua ya. Ada yang sektor real, ada yang sektor non real atau sektor keuangan, gitu ya. Kalau sektor real itu apa saja? Bisnis, gitu ya, emas dan juga aset-aset properti. Walaupun ada sebagian orang bilang emas itu sebenarnya bukan investasi, gitu ya. Dia lebih ke pelindung nilai saja, gitu ya. Uangnya kalau kemudian kita jadikan emas hari ini, maka nilai uang kita nanti 10 tahun, 20 tahun lagi akan senilai emas, yang dimana emas itu tentu akan stabil gitu ya. Zaman dulu gitu ya, nilai emas itu akan mengikuti tingkat inflasi gitu ya, sehingga kemudian uangnya itu akan terjaga gitu ya. Tapi kalau kemudian emas itu kita kita jual gitu ya, habis kan. Nah, nggak bisa ada lagi yang kemudian menjaga nilai uang itu. Maka kemudian sebagian orang bilang mengatakan itu nggak bukan bukan produk investasi. Tapi ada sebagian yang bilang itu produk investasi. Walaupun saya sendiri ya mengatakan emas itu bukan produk investasi. Nah, ada bisnis, ada properti. Kemudian yang non real ada saham, deposito, obligasi. Kalau dari sisi syariahnya ada yang saham syariah, deposito syariah, ada sukuk dan lain sebagainya. Oke, nah teman-teman semuanya gitu ya, ada profil resiko yang kemudian kita harus perhatikan. Orang punya profil resikonya masing-masing. Ada dua hal profil resiko yang harus kita perhatikan. Pertama yang bawah dulu, dari sisi produk investasi. Ada orang-orang yang profilnya itu konservatif. Apa maksudnya konservatif? Dia itu kalau kemudian dia mau invest, dia pengen invest yang di tempat yang aman-aman saja, gitu ya, resikonya nggak terlalu tinggi, walaupun kemudian hasilnya juga tidak lebih besar dibandingkan profil yang eh, eh, berikutnya, gitu ya.
Atau kemudian ada orang-orang yang profil risikonya agresif. Dia mau ambil investasi yang risikonya besar gitu ya, dengan harapan dia bisa mendapatkan profit yang lebih besar juga gitu ya. Walaupun risiko besar tidak berbanding lurus ya dengan apa profit yang besar, bisa jadi juga dia bahkan rugi ya kalau kemudian memang dia tidak bisa mengantisipasi risiko-risikonya. Nah, ada juga yang di tengah-tengah. Nah, dia tidak terlalu kecil mengambil risikonya gitu, tapi juga tidak terlalu besar sehingga kemudian dia bisa mendapatkan yang ya tengah-tengah saja. Itu dari sisi produk investasi. Tiap tiap orang beda-beda. Ada yang oh saya tipenya konservatif, oh saya tipenya agresif, oh saya tipenya moderat, silahkan. Itu pilihan masing-masing. Nah, dari sisi syar'inya secara pandangan fikih ada orang-orang yang tipenya konservatif. Apa itu? Orang-orang yang memutuskan memilih skema investasi yang jelas-jelas disepakati para ulama kebolehannya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya dari produk-produk investasi tadi sekilas yang saya sampaikan, itu ada yang secara umum ulama itu membolehkan. Apa itu? Bisnis, gitu ya. Tentu juga bisnisnya sesuai dengan syariah. Ya. Investasi di bisnis yang sesuai dengan syariah. Insya Allah itu clear, ulama tidak ada yang tidak membolehkan, gitu ya. Bisnis apa investasi di sisi emas, gitu ya, atau di sisi properti itu clear membolehkan. Nah, kalau kita masuk ke yang non real, gitu ya, terkait dengan saham, deposito, apalagi sekarang ada kripto segala macam, itu masih ada perdebatan di antara ulama. Orang-orang yang konservatif dia nggak mau masuk ke atau ambil produk-produk yang masih ada perdebatan di antara ulama terkait dengan hal itu. Atau dia melihat dia punya pandangan gitu ya, atau dia mengambil pandangan ulama yang lebih kuat yang tidak membolehkan. Nah, maka kemudian dia masuk ke konservatif. Tapi ada orang-orang yang ya sudahlah nggak apa-apa toh masih ada ulama yang memperbolehkan, nanti di tanggung jawabnya ada di dia misalnya begitu ya, maka kemudian dia ambillah itu saham syariah misalnya gitu ya, sukuk gitu ya, deposito syariah segala macam. Ada yang agresif. Agresif itu gimana, hajar bleh gitu, mau ada ulama menghalalkan mengharamkan gitu ya, mau kemudian ulamanya nggak komen apa-apa, terserah pokoknya dia di situ ada keuntungan gitu ya, dia ambil gitu ya. Ada nggak orang yang gini? Ada aja gitu ya. Nah, kalau saya pribadi ditanya, misalnya dari sisi produk investasi, saya risikonya lebih kemana? Saya lebih ke agresif, gitu ya. Saya mau, gitu ya, ambil risiko yang tinggi, tentu dengan cara-cara kita bisa memitigasi risiko tadi itu, bukan bonek, gitu ya, bukan asal nekat, tetapi kemudian kita bisa memastikan, oh ini kita bisa kunci risikonya, gitu. Walaupun kita juga paham bahwa ya akan ada risiko juga di sana, tidak tidak pasti kita mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi pandangan fikih, saya pribadi lebih ke konservatif. Nah, ini makanya kemudian di grup atau di websitenya di landing page kita sampaikan, saya tidak mengajarkan tentang saham, obligasi segala macam, apalagi ke kripto segala macamnya. Nah, sebenarnya kalau kita mau bahas nanti kita akan detail di kelas berikutnya ya. Itu akan kita bedah itu satu-satu kenapa kemudian kita tidak setidaknya saya tidak mengambil itu semua gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau ikut ke saya, ayo gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak juga ya silahkan. Tapi menariknya nanti teman-teman kalau kemudian kita konservatif pun gitu ya, kita mau ngambil yang real-real saja, ternyata peluangnya sudah cukup besar, sudah cukup banyak, sudah cukup menarik untuk kemudian kita cukupkan di situ saja daripada kita ngambil yang lain-lain. Maka kemudian, nah ini contohnya ya. Kalau dari sisi pandangan fikih tadi itu yang konservatif, maka kita cuma cukupkan di bisnis emas properti. Nah, kalau yang mau moderat tadi itu mungkin ya ada yang di saham syariah, ada yang ngambil deposito syariah. Nah, kalau yang agresif ya mau sahamnya haram gitu kan segala macam dia ambil aja. Nah, dari sisi produk investasinya, kalau kemudian dia profilnya adalah konservatif, mungkin dia ambil yang pasti-pasti saja, properti, deposito misalnya begitu ya. Kalau yang moderat itu mungkin ke obligasi suku, kalau yang agresif ke bisnis gitu, gitu ya. Kurang lebihnya begitu. Nah, kenapa kemudian saya juga rekomendasikan kepada sektor real saja? Karena Bapak Ibu semuanya, yang saya pahami kalau kita bicara ekonomi dalam perspektif syariah, gitu ya, maka ada dua dua hal gitu ya yang ini mencirikan ini adalah ekonomi syariah. Yang pertama adalah terkait dengan pengharaman riba, yang kedua adalah
kegiatannya adalah sektor real. Jadi kegiatan ekonomi itu akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara real gitu ya, di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian kita mau investnya itu mending ke tadi ya, warung tetangga sebelah, karena insya Allah hasilnya akan real. Realnya apa ya? Usaha tetangga kita akan makin berkembang gitu ya. Karyawannya juga mungkin juga akan tambah sejahtera misalnya gitu. Dan juga masyarakat sekitar akan terbantu karena warungnya bertambah besar gitu ya. Kemudian juga kebutuhan-kebutuhannya juga banyak yang lebih dipenuhi segala macam. Itu real di tengah-tengah masyarakat. Dibandingkan, mohon maaf ya, kalau kita bicara invest saham, invest kemudian deposito segala macam, itu buat siapa? Nah, itu kan pertanyaan. Apalagi kalau kemudian kita bicara lebih mendasar. Ada sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Dan kalau kemudian kita mau hadap-hadapkan, kita mau milih yang mana? Gitu ya. Kalau saya pribadi ya, saya lebih ya kita sebagai seorang Islam tentu seorang Muslim gitu ya, tentu kita ingin sistem ekonomi yang Islam. Nah, termasuk juga ini, nah, ini kita mungkin bahas di pertemuan berikutnya ya, ini agak panjang gitu ya. Tapi ada ketidakadilan. Nah, ini ramai-ramai kemarin ya demo segala macam itu kan. Kenapa kemudian orang protes segala macam? Ada ketimpangan yang begitu nyata gitu ya. Nah, kalau kemudian kita masih ke yang non real ya nyatanya akan begitu. Di bawah akan semakin menderita, di atasnya akan lebih merasakan lebih sejahtera, apalagi yang paling atas gitu ya. Dia yang paling untung tuh. Nah, kita yang di bawah ini yang paling buntung gitu ya. Nah, apalagi kalau kita bicaranya lebih teknis gitu ya, lebih pragmatis gitu ya. Ternyata teman-teman semuanya, nah ini ada data ya dari tahun 2012 sampai 2002 ini mengatakan bahwa gitu ya, kalau kemudian kita masukkan uang misalnya 100.000 ke tabungan gitu ya, ini paling nambahnya cuma sedikit. Nah, belum nanti kalau tergerus inflasi gitu ya, habislah duit kita sebenarnya gitu ya. Nah, kalau kemudian kita mau masukkan ke obligasi misalnya, paling cuma 6% kita dapat per tahun. Gitu ya. Saham ada 4% per tahun. Gitu ya. Di sini agak fluktuatif emas ya, apalagi sekarang ya emas tinggi gitu ya. Nah, itu di 6%. Nah, tapi teman-teman semuanya dibandingkan di sini ya obligasi 6% gitu ya. Saham 4% gitu ya, deposito juga mungkin sekitar segituan ya 4% per tahun, maka di sektor real itu bahkan kita bisa dapat 4% itu bukan buat 1 tahun, tetapi buat 1 bulan, gitu ya. Kalau kita untung ya, beruntung bisa dapat yang besar margin yang bisa kita dapatkan, bisa tuh. Setahun itu bisa bisa 20 minimal persen gitu ya, bahkan bisa lebih dari itu 40%, 50%. Bayangkan kalau kita punya uang 100 juta, setahun kita putarkan di sektor real 50%, kita dapat di akhir tahun 150 juta. Di konvensional atau di sektor keuangan ini nggak ada yang bisa dapat begitu. Oke, makanya kemudian kita pasti-pasti saja kita pilih yang sektor real. Ya. Nah, apa saja nih sektor real ini? Saya ambil contoh-contoh sedikit aja yang sudah kita jalankan ya. Misalnya nih ya, saya bisnis di properti 10 tahun ke belakang ya. Jadi saya banyak paham terkait dengan properti, investasi properti. Misalnya ini kita jual beli kafling gitu ya. Maka marginnya itu bisa sampai 6 sampai 15% gitu ya, tergantung 6 bulan misalnya gitu ya, 15% kalau misalnya 1 tahun gitu ya. Ada kemudian yang 15%, ada yang kemudian ini 1,5 tahun, 1,5 bulan cuman 1,5 bulan dia udah dapat 5%, bahkan ada yang 1 bulan dia dapat 15%. Tapi ini pakaian lebaran ini musiman ya, nggak setiap bulan ada. Ada yang penerbitan buku misalnya 5 bulan 20%, jadi setahun itu bisa sampai 40% bahkan lebih gitu ya. Nah, ini ada juga jual beli HP kredit itu sampai 40% sampai 60%. Jadi beraneka ragam yang kemudian kita bisa pilih. Tentu dengan resikonya masing-masing. Nah, kita harus juga paham resiko. Nah, untuk bisa lebih paham ini, kita akan coba simulasikan. Nah, simulasikan dengan kalkulator sakti. Nah, saya punya kalkulator sakti
sakti, teman-teman semuanya. Kita akan buktikan tadi 100 juta bisa dapat 500 juta itu gimana caranya. Nah, ini ya. Jadi misalnya nih, kita kan punya uang 100 juta gitu ya. Misalnya 100 juta. Gimana caranya 100 juta itu bisa dapat 500 juta. Nah, maka kemudian di sini bisa nih kita putarkan di tadi ya, diinvestasikan di sektor real yang misalnya marginnya adalah 20% gitu ya. Setahun misalnya gitu. Apa misalnya tadi ambil handphone lah misalnya ya 20% atau apapun banyak yang lain ya. 20% setahun. Maka kemudian di tahun pertama kita dapat 100 juta kita modal kita 100 juta ya. Kemudian kita margin 20% maka dapat 20 juta, maka total margin kita adalah 20 juta. Nah, 100 juta yang tadi itu kita putarkan lagi di tahun berikutnya. Dapat 20 juta lagi maka kita dapat 40 juta. Gitu ya. Dirunut gitu ya. 100 juta itu bisa dapat 500 juta enggak bisa. Nah, tapi ini lumayan nih. Lumayan lama. Berapa lama? 25 tahun. Gitu ya. Panjang, iya. Lama, iya. Nah, makanya tadi kan kita butuh kesabaran istiqomah. Tetapi ada cara yang lebih cepat. Gimana caranya? Nah, kita multiple tadi itu. Jadi yang 100 misalnya dapat 20, nah 20-nya nggak kita ambil dulu, tapi kita putar lagi di tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, maka kemudian marginnya kan dari 120, 20% kan jadi 24. Bertambah ya, dari tadi cuma 20 jadi 24. Maka kemudian kita dapat 144. Ini diputar lagi 144 segala macam. Maka kemudian untuk dapat 500 jutanya, nah ini kita cuma 9 tahun saja. Gitu ya. Nah, ini insya Allah apa namanya eh, bisa kita dapatkan, gitu ya. Nah kemudian misalnya nih ya kalkulatornya adalah ini ya satu lagi nih kalkulator yang lain. Misalnya kita mau apa namanya pendidikan anak ya, pendidikan anak misalnya ya. Misalnya misalnya nih ini angkanya adalah 100 juta rupiah misalnya gitu ya. Nah, 100 juta rupiah kapan kita mau apa namanya kumpulkan sebanyak 100 juta itu 20 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, ini harus dihitung nilai inflasinya ingat teman-teman semuanya karena kita sistemnya masih sistem ribawi gitu ya, maka akan ada inflasi terus gitu ya. Nah, kemudian uang 100 juta 20 tahun lagi itu uangnya nggak akan jadi 100 juta tapi jadi 265 juta gitu ya. Nah, kemudian berapa investasi yang harus kita apa kumpulkan gitu ya. Nah, kalau kemudian investnya apa namanya lamsam gitu ya satu kali tapi kemudian tadi digulung-digulung terus itu kita cuman butuh hari ini kita siapkan 6 juta saja. Ringan kan untuk bisa mendapatkan 100 juta atau nanti nilainya jadi 265 tapi 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau kemudian investasinya bulanan cuma 89.000 saja. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Semakin panjang persiapan kita semakin ringan. Gitu. Jadi nggak juga kita bayangkan oh investasi itu harus 100 juta gitu ya. Oh harus kita punya uang dulu 1 miliar. Enggak. Kita punya berapa gitu ya. eh, Bisa untuk kemudian tujuan-tujuan yang akan datang. Gitu ya. Maka kemudian semakin cepat kita berinvestasi untuk tujuan-tujuan kita yang akan semakin panjang, yang masih panjang itu akan semakin ringan tadi itu ya. Terus kemudian semakin jelas, semakin detail, gitu maka kemudian semakin jelas. Nah terakhir, uh, kalaupun kemudian angkanya kita perbesar, tentu kemudian akan semakin cepat atau semakin banyak yang kita dapatkan. Nah dari sini teman-teman kira-kira masuk akal nggak penjelasan saya bagaimana kita bisa mendapatkan serat dari 100 juta untuk mendapatkan 500 juta. Masuk akal ya? Yang lain masuk akal nggak nih? Clear nggak? Clear nggak? Penjelasan saya clear nggak? Oh ternyata bisa kita dapat 100 ke 500. Sebenarnya begini teman-teman, kalau saya mau ekstrim nih ya, tadinya saya mau bikin iklan tuh agak agak kontroversial gitu ya. Kalau kita mau dapatkan uang banyak hari ini, maka bukan dengan kerja, bukan dengan karena kerja kan masih aktif income. Kita mau dapat
500 juta berapa tahun kita kerja, benar nggak? Termasuk juga, mohon maaf, jangan bisnis. Loh, kok nggak boleh bisnis? Orang lain kan suruh bisnis. Kalau kita levelnya masih newbie, masih coba-coba bisnis, maka 90% kita akan gagal. 90% akan gagal. Itu bukan ucapan saya ngawur aja, bukan. Itu basisnya adalah penelitian. 90% orang mulai bisnis, dia akan gagal. Nah, terus gimana cara kita untuk mendapatkan uang, mengembangkan uang kita? Ya kita titipkan ke orang yang sudah berpengalaman bisnis. Itu yang lebih masuk akal, bener nggak? Nah, maka kemudian, nah ini saya punya temen ini foto ini, mohon maaf ya, ini fotonya saya baru nyari nih kemarin tuh. Saya eh, ini namanya Kang Wildan ya. Kang Wildan ada nggak ya di sini ya? Namanya Kang Wildan. Ini sudah 1 miliar lebih nih saya salurkan dana ya ke beliau itu. Walaupun nyicil ya, sempat 200, 200, 200 gitu ya berapa kali. Nah, beliau itu bisa mengembalikan macam-macam ya. Ada yang eh, eh, marginnya itu ada yang berapa? 12,5% sempat waktu itu selama 5 bulan gitu ya. Ada yang kalau nggak salah 20% tapi agak panjang 8 bulan segala macam. Nah ini alhamdulillah continue nih. Karena apa? Karena beliau amanah gitu ya. Uang itu memang benar-benar diputarkan dan dikembalikan sesuai jadwalnya ya. Kalaupun mundur-mundur ya mungkin sebulan 2 bulan gitu ya. Bahkan berapa kali itu dia nggak mundur, tapi lebih cepat gitu ya. Bisa dijanjikan 5 bulan, 4 bulan dia udah selesaikan. Nah, rahasianya dia bilang sebenarnya dia bisa 4 bulan itu dia hitungan dia itu dia bisa kembalikan, tapi ya, supaya untuk ada spare waktu segala macam, akadnya gitu ya di awal adalah 5 bulan atau 6 bulan. Nah, ada juga ini dia bisnisnya properti ya teman-teman ya, bisnisnya properti. Kemudian ada juga, nah ini teman saya juga eh, bisnisnya penerbitan buku. Nah, ini juga waktu itu eh, 20% 5 bulan. Satu bulannya 4%. Ini yang bisa 4% per bulannya. Nah, ini eh, apa kita sempat salurkan itu. Nah, ini yang sebelah, ini yang kanan ya, paling kanan. Ini ada namanya Mas Pristian gitu ya. Nah, ini agak fenomenal juga nih. Bisnisnya dia adalah jual beli handphone. Tadi mungkin salah satu yang saya sampaikan itu jual beli handphone. Itu dia bisa sekarang itu dia mengelola dana itu di atas 1 miliar, mungkin bisa sampai 2 miliar, cuman jual beli handphone second gitu ya. Dia ini PNS ya teman-teman, dia ini PNS. Nah itu teman-teman bisa misalnya menitipkan dana 10 juta gitu ya, atau 20 juta atau di bawah itu gitu ya, untuk kemudian bisa diputarkan di bisnis jual beli handphonenya dia itu. Dan ini dia udah 5 tahun ya sejak sebelum pandemi gitu ya sampai kemudian sekarang. Dan banyak lagi sebenarnya yang lainnya saya nggak sempatkan foto ya, saya tampilkan. Saya juga nggak suka foto-foto teman-teman, termasuk juga kalaupun ada fotonya saya nggak banyak waktu untuk mencarikan foto-fotonya tadi itu. Ini contoh-contoh saja. Nah, teman-teman semuanya, ini mungkin kita pendek ya waktunya ya. Saya itu kalau kemudian kita mau benar-benar tadi ya, teman-teman komitmen, oke saya punya dana gitu ya, berapapun ya, teman-teman berapapun, mau punya 10 juta, mau punya 100 juta, mau punya mungkin lebih dari itu, atau sudah punya segitu dan kemudian mau dikembangkan 5 kali lipat, 10 kali lipat segala macam gitu ya, dengan tadi investasi di sektor real gitu ya. Tentu dengan resiko ya. Saya mau kasih catatan teman-teman ya. Ada resiko-resiko ada di situ semua. Tidak selalu berhasil tadi yang saya sampaikan itu. Panjang ceritanya sebenarnya. Saya juga banyak mengalami kasus-kasus yang kemudian juga mundur segala macam gitu ya. Resiko-resiko yang ada, tapi kemudian ya peluang-peluang yang kita bisa dapatkan tadi itu, maka ini semua butuh waktu yang eh, agak panjang teman-teman untuk membahasnya dari awal sampai akhir. Maka kemudian saya
alokasikan waktu sebenarnya teman-teman di akhir bulan ini, hari Sabtu tanggal 27 September, kita buat yang komitmen saja, yang mau-mau saja teman-teman ikut gitu ya, atau mau lebih dalam, mau lebih detail tadi terkait dengan bagaimana membahas terkait dengan apa namanya investasi syariahnya lebih detail, dan untuk kemudian teman-teman bisa praktekkan ya, karena ini akan, saya pengen bisa lebih berdampak ke teman-teman dengan hasil yang bisa teman-teman dapatkan nantinya gitu ya. Untuk lebih lengkapnya lagi, lebih clearnya lagi, kita bisa bareng-bareng berdiskusi di kelas yang saya namakan Syariah Investment Mastery di tanggal 27 September 2025. Nah, silakan nanti teman-teman bisa daftar. Oh, ini nggak ada ininya ya. Teman-teman bisa daftar. Saya ketik di sini ya. Eh, rezekihalal.com/sim. Nah, ini teman-teman bisa daftar di sana. Baik, mungkin itu Ustaz Andi yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman, silakan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Ihsan atas penjelasannya. Ya, seperti tadi yang disampaikan, eh, berapapun nilai investasi kita, ketika kita merencanakan lebih panjang, maka akan lebih ringan ya Ustaz Ihsan ya. Dengan Ya, berbagai bisnis yang real, bukan yang di awang-awang ya, apalagi yang tadi ya, yang obligasi, saham dan sebagainya itu kan tidak real, kita lebih kepada real. Diberikan contoh tadi yang jual beli handphone secara kredit, terus juga properti, jual beli kapling dan emas. Ya, sekarang emas ini harganya sudah sampai 2 juta tadi di pasaran ya ya. betul betul. Ya. Gila-gilaan, Mas. Baik, nah bagi sahabat semua, para investor nih mungkin disebutnya teman-teman yang hadir. Nah, ini ada Bukan kesempatan yang investor. sangat luar biasa ya, Oke. melalokasi waktu 1 hari full dari jam 9 sampai dengan selesai membahas terkait dengan bisnis-bisnis yang real, dan itu akan berimbas kepada nilai investasi yang kita tanamkan dengan berapa jumlah nilainya tadi, ada yang 4%, ada 6% dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu ketika bisnis real. Mungkin dari para peserta nih bisa nanti dia lewat kolom chat, atau mungkin bisa langsung open cam, atau bisa open mic terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dan sebagainya, dipersilahkan. Ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin ya dari teman-teman semuanya. Nah, ini saya coba jelaskan lebih detail ya terkait dengan kelas kita nanti di tanggal 27. Buat teman-teman yang mau hadir, silahkan ya. Syariah Investment Mastery. Nanti kita akan bagi 3 sesi ya, kurang lebih ya. Pagi jam 9 sampai jam 12 gitu. Sebenarnya ini 2 sesi sih sebenarnya ya. Tapi kita jadikan 1 sesi. Kemudian nanti mungkin sesi siang gitu ya, dari jam 1 sampai jam 3. Nah, kemudian break asar di sesi yang terakhir ya. Nah, ini terserah lah. Kalau misalnya jam 5 sebenarnya patokannya, tapi kalau teman-teman mau ada pembahasan lebih panjang lagi, silahkan nanti kita diskusikan. Nah, pertama itu kita akan bahas terkait dengan pondasinya dulu ya. Pondasinya itu apa namanya? Kenapa investasi harus sesuai dengan syariah, nanti akan lebih detail lagi ya, kita akan bahas. Kemudian apa hubungannya investasi dengan keimanan kita? Wah, ini kok bicara investasi kok bicara tentang iman gitu. Nah, termasuk juga nanti kita akan bahas terkait dengan fikih-fikih muamalah praktis ya, yang apa namanya berkaitan dengan investasi. Kalau fikih muamalah eh, apa aslinya banyak ya, tapi ini mungkin kita akan pilihkan bab-bab apa poin-poin yang membahas khusus seputar investasi. Kemudian di sesi siangnya nanti kita akan bahas tentang formula menggandakan uang halal. Tadi ya, mungkin akan lebih rinci lagi, kalau tadi sekilas saja, nanti akan lebih rinci lagi bagaimana cara kita bisa memutarkan uang tadi itu ya. Secara halal dan juga masuk akal gitu ya. Dan juga sesi ketiga itu kita bicara tentang simulasi investasi sektor real gitu ya. Nanti kita akan simulasikan gitu. Nanti kita akan hitungkan teman-teman, kalau misalnya ada dananya berapa gitu kan, mau diputarkan seperti apa segala macam, kita akan diskusikan di sini, kita simulasikan gitu ya. Termasuk juga kemudian, nah ini membaca kelayakan
tadi kan bisnisnya ini bener nggak sih, resikonya gimana gitu ya, segala macam gitu ya. Saya kan juga tadi menemukan Kang Wildan gitu ya, menemukan Kang Diki dengan Mas Pras Pristian itu kan juga kita lihat juga gitu. Apa kelayakan bisnisnya juga resiko-resiko yang ada di bisnis itu. Nah, ini kita juga akan pakai tools tadi ya, ada apa namanya? Ada kalkulatornya. Nah, ini kalkulatornya insya Allah saya bagikan gratis buat teman-teman yang ikut di kelas sharing investment mastery ini ya. Nah, berapa harganya gitu ya. Nah, ini cukup teman-teman 299.000 saja. Nah, 299.000 ini kalaupun misalnya masih kemahalan, teman-teman bisa ajak temennya gitu ya. 500.000 per dua gitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa apa namanya? Bisa daftar. Nah, daftarnya di mana ini? rezekihalal.com/sim gitu ya. Nah, ini kita ini kelihatan nggak? Oh, belum ya. Ya kan? Enggak. Ini webnya nih. Ini klik aja. Tadi ada yang bilang belum bisa diklik ya. Coba dicoba lagi. Pak Hanif atau yang lain silahkan. Nah, ini rezekihalal.com/sim. Nah, ini webnya gitu ya. Tadi ini akan kita dapatkan fondasi investasi syariah, formula menggandakan uang, dan juga simulasinya gitu. Jadi kita clearkan hari itu juga dari mulai konsepnya, dasarnya, akidah syariahnya, kemudian dari strateginya, gitu ya kita jabarkan. Akan lebih banyak hal yang kita akan bahas dibandingkan yang tadi kita sudah sampaikan hari ini. Kemudian simulasinya, gitu ya, prakteknya itu seperti apa secara simulasi ya. Nah, yang teman-teman bisa dapat apa? Rekaman Zoom gitu ya. Kemudian e-book. Nah, ini saya bikin e-book ya, teman-teman. Rahasia menggandakan uang halal. Ini nanti akan kita bagikan gratis buat teman-teman yang hadir. Kemudian tadi dua kalkulator terkait dengan investasi syariah juga akan kita sampaikan. Bukan hanya dua ya, ada beberapa juga nanti saya akan sampaikan. Kemudian ada grup diskusi konsultasi buat teman-teman yang memang mau konsultasi lebih lanjut gitu ya. Di kelas kemarin sih juga ada beberapa yang akhirnya nanya lebih lanjut ya. Tad saya punya uang sekian gitu ya, boleh dialokasikan di mana segala macam gitu ya. Ini kemudian kliknya di sini, saya mau daftar, silakan klik di sini gitu ya. Nanti akan diarahkan ke pendaftaran ini. Nah, nama, nomor WA, diisi saya di sini ya, misalnya nih ya. Karena Ihsan, nomor WA, ini contoh aja ya. Kemudian kota Bogor gitu ya. Kemudian nah ini berapa kalau memang sudah ada rencana hari ini, misalnya oh saya punya uang 500 juta misalnya gitu ya. Nah, silakan teman-teman transfer tadi ya 299-nya ke rekening saya ini. Nah, transfer dulu ya, transfer dulu baru kemudian nanti teman-teman bisa share bukti transfernya di sini. Gitu. Jadi transfer dulu gitu ya. Baru kemudian nanti teman-teman bisa ambil di sini ya. Misalnya nih, misalnya aja nih ya. Nah, masukkan bukti transfernya di sini, kirim. Gitu ya, kirim. Nah, nanti, nah ini ada silahkan eh, infokan pendaftaran ini ke admin. Klik aja di sini. Nanti akan diarahkan ke admin, gitu ya. Nah, nanti buka di WhatsApp, nanti kirim ke admin, gitu ya. Nanti admin akan merespon. Nah, mungkin itu nanti kita akan bahas detail ya. Mudah-mudahan dari pembahasan itu teman-teman bisa langsung praktek, gitu. Jadi tujuannya kita ini pengen teman-teman praktek. Kenapa kemudian bayar gitu ya? Nah, ini rahasianya. Jadi Bapak Ibu semuanya terus terang nih, saya pernah gitu ya menggratiskan gitu ya teman-teman gitu ya untuk ikut. Jadi saya undang, ada yang saya undang gitu ya, udah apa ikut aja gitu gratis gitu ya. Nah, tapi gitu ya. Kemarin ketemu nih, ini kejadian nih real ya. Kemarin ketemu lagi ngobrol gitu ya. Ngobrol, saya sampaikan, "Loh, antum kan udah pernah ikut kelas saya bilang gitu kan. Itu kan caranya itu ada di situ," saya bilang. "Kalau teman-teman mau invest mau segala macam." Ah, teman saya bilang, "Oh iya ya." Jadi
Dia mungkin lupa gitu ya dari kelas itu. Jadi ya saya sih melihatnya begini, kalau kemudian kita keluarkan effort kita gitu ya untuk kemudian mendapatkan yang memang kita inginkan, insya Allah kita akan lebih menghargai ilmunya gitu ya, apa yang kita dapat itu sehingga kemudian nggak gampang lupa lah bahasanya gitu ya. Nah, tapi lebih dari itu sih sebenarnya nanti bisa diaplikasikan dan mudah-mudahan ya nggak seberapa ya dana segitu untuk kemudian manfaat teman-teman bisa dapat dari 100 juta bisa jadi 500, bisa jadi 1 miliar, bisa jadi berapapun sebenarnya yang teman-teman inginkan. Tinggal nanti masukkan ke rumusnya gitu ya, teman-teman bisa dapat angkanya gitu ya. Nah, kemudian kita teman-teman bisa jalankan gitu ya, dengan kemudian tadi bisa mulai actionnya. Nah, kalau cuma berhenti di kalkulatornya doang ya nggak dapet ya, cuman apa hitung-hitungannya doang gitu ya. Nah, nanti dijalankan juga. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua terkait dengan hal itu. Ada satu lagi, nah ini Ustaz Andi, buat teman-teman yang apa namanya daftar pagi hari ini juga, ini ya sampai acara kita selesai. Ini kita selesai jam berapa? Mungkin jam 7 lah ya, mungkin ya. Untuk 20 menit lagi, nah, masih ada waktu 20 menit. Silakan teman-teman bisa apa namanya bisa bisa mendaftar gitu ya. Nah, buat teman-teman yang daftar dalam sampai pagi ini, sampai selesai acara ini, saya kasih bonus lagi satu ya. Apa itu? Teman-teman bisa konsultasi one on one dengan saya. Nah, jadi satu-satu langsung selama kurang lebih 1 jam gitu ya. 1 jam itu udah panjang ya teman-teman. Saya berapa kali konsultasi itu 1 jam udah lumayan tuh bahasnya kemana-mana gitu ya. Nah, ini khusus untuk yang hari ini. Kemarin saya ditawarin juga teman untuk bikin kelas juga gitu ya. Teman itu bilang, eh gimana kalau kita buka juga konsultasinya? Saya bilang, ya boleh, tapi cuma 40 menit. Ya, di kelas yang lain saya cuma batasin waktu 40 menit. Nah, kalau di kelas ini, silakan teman-teman bisa konsultasi lebih panjang lagi 1 jam. Gitu ya. Nah, untuk yang apa namanya daftar pagi hari ini juga, gitu ya. Ada pertanyaan ya tadi ya. Ada harga mahasiswa enggak? Oke, harga mahasiswa. Nah, ini khusus pagi ini juga harga mahasiswa itu saya samakan dengan harga yang 2 orang gitu ya. Kalau 2 orang itu kan berarti 499 2 orang, berarti satu orangnya berapa itu? Dua 249 lah ya, 249 kurang kurang lebih ya. Nah, silakan diskon buat mahasiswa. Silakan bisa daftar pagi hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas Hanif, terima kasih sama-sama. Ditunggu ya, Mas. Mas ini ya berarti ya, karena mahasiswa ya. Bener loh ya mahasiswanya ya. Mahasiswanya kan mahasiswa doktor lagi. Mahasiswa mana nih Mas Hanif nih, kalau boleh tahu? Silakan yang lain, kalau memang ada yang mau eh, Umuka Karanganyar. S1 ya, Mas, atau D3 atau D4. Oh, siap. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman bisa disampaikan. Tapi insya Allah clear ya. Agak panjang nih memang pembahasan kita ini. Walaupun saya sebenarnya udah saya potong nih ya setan itu ternyata panjang juga tetap. Tadinya mau lebih dari ini nih slide-nya lebih panjang. Cuman ada yang komen juga kemarin tuh di pertemuan pekan lalu tuh. Panjangan materinya katanya. Oh ya udah saya agak potong ini karena ya saya memang pengen berbagi sebenarnya sama teman-teman. Tapi ya memang juga berbagi itu ternyata ada ilmunya juga ya. Jangan semuanya disampaikan sekali gitu ya. Jadi muntah-muntah teman-teman. Jadi cicil supaya lebih paham.
Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan materi atau kelas kita? Silakan kalau masih ada yang ditanyakan. Ada sudah cukup? Tapi jelas ya teman-teman, saya mau ini deh, mau minta komennya deh. Jelas nggak nih dari yang saya sampaikan itu jelas nggak? Nah, ini jangan-jangan belas gitu ya. Jelas nggak teman-teman dari yang saya sampaikan? Kira-kira jelas? Maaf, materi hanya konsep-konsep atau langsung peluang investasi yang kita. Ya, materi-materi saya ini saya susun ya, ini ibu ya. Saya susun untuk aplikasi ya, aplikatif gitu ya. Jadi semuanya ini untuk kemudian teman-teman bisa langsung praktekkan. Nah, untuk kelas yang nanti itu juga aplikatif gitu ya. Jadi bisa langsung teman-teman praktekkan gitu ya. Nah, kalau bicara tentang peluang investasinya gitu ya, insya Allah nanti kita bisa bisa apa namanya bisa sampaikan juga gitu ya. Walaupun ya tadi saya tidak kemudian menspesifikkan gitu ya. Oh, apa namanya karena saya apa namanya bekerja sama dengan Kang Wildan misalnya gitu ya, maka kemudian peluangnya yang cuman peluang Kang Wildan doang yang saya sampaikan enggak. Karena sebenarnya teman-teman juga bisa cari peluang-peluang itu di sekitar teman-teman juga. Nanti saya akan lengkapi ya nanti di sesi kedua atau ketiga gitu ya akan saya lengkapi bagaimana cara kita untuk eh, menilai tadi ya menganalisa bisnisnya layak atau tidak termasuk juga analisa resikonya. Gitu ya. Kalau kemudian teman-teman mau akhirnya minta bantuan ke saya, tadi ada nih bisnis kayaknya bagus peluangnya bagus nih coba dipastikan gitu ya. Boleh juga nanti kita akan diskusikan lebih lanjut gitu ya. Nah, itu silahkan mau disampaikan juga pas acara kita diskusikan di kelas monggo kita nanti kita coba analisis bareng-bareng. Nah, targetnya memang ya supaya bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Begitu ya Bu Atik ya. Monggo bisa langsung daftar Bu Atik. Insya Allah bisa mengikuti. Mas Hanif ajak teman-temannya ya. Ajak teman-temannya yang mau ikut. Pakai harga mahasiswa boleh. Bu Feni ini tadi ibu ya tadi ya. Ya Ibu Feni. Ibu Feni Lemdo jelas. Oh, Masya Allah dari Gorontalo ya. Silakan Bu kalau mau apa bisa hadir juga di kelas kita. Eh, kita bahas tuntas di sana. Gitu ya. Jadi kita tuntaskan semuanya di sana gitu ya. Nggak apa-apa lah, Anda puas, saya lemas gitu ya, Ustaz Andi ya. Kalau memang kita mau diskusikan. Tapi buat teman-teman yang lain, kalau memang mau diskusi juga silakan ya hari ini juga. Bukan terus kemudian harus ikut kelas semuanya, enggak juga ya. Silahkan kalau memang mau ada di diskusian pagi hari ini. Atau nanti di grup juga silahkan. Oh ya, kita juga tetap ya untuk kajian rutinnya tetap setiap pekan ya pada subuh. Nah, cuman pekan depan ya, saya tadi ya, ini sekaligus pengumuman juga. Pekan depan kita mungkin agak maju ya teman-teman di hari Jumat. Nah, untuk pada subuhnya ini itu nanti hari Jumat. Kalau ini kan setiap hari Sabtu ya. Nanti pekan depan tuh hari Jumat pada subuhnya. Nanti tetap ada materinya, apa ada kelas juga. Jumat pada subuh. Nanti materinya apa segala macam menyusul ya. Nanti disampaikan admin seperti biasa di grup. Begitu teman-teman semuanya. Alhamdulillah jelas. Yang lain, kalau memang ada yang mau disampaikan.
Wah, ada Pak Prasetya Aji. Mana Pak Prasetya Aji, sehat Pak Prasetya Aji? Ini apa namanya? Jamaah setia kita ini. Dari zaman mungkin dari awal ya Pak Aji ya. Dari pertama, saya nggak tahu dari kajian yang keberapa nih ikut. Alhamdulillah sehat Pak Imut. Ya, saya beberapa teman-teman saya memanggil saya Imut ya. Jangan kaget ya kalau dia manggil saya Imut ya. Imut itu singkatan ya, Ihsanul Mutakin. Nah, kesimpulannya Pak, tolong diulang untuk bisa memulainya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, ini dari slide ya sebentar. Kesimpulannya adalah sebentar, mana tadi slide-nya? Eh, eh, eh. Jadi teman-teman semuanya, nah ini ya. Jadi yang pertama dulu ya. Pertama tadi kan kita bicara terkait dengan pintu masuk, pintu keluar, gitu ya. Kalau bisa, gitu ya, gimana caranya sebanyak-banyaknya kita memasukkan uang kita kan dari luar untuk ke dalam rumah kita. Tapi bukan hanya bicara nominal ya banyaknya, tetapi juga dengan cara-cara yang halal, gitu ya. Nah, kemudian kalau memang kita mau keluarkan uang ini karena kebutuhan-kebutuhan gitu ya kita belanjakan, ada belanja dalam jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Nah, termasuk juga ada yang kita kembangkan. Kembang itu konteksnya berarti gimana? Berarti uang yang kita keluarkan nanti dia kembali lagi dengan bertambah dengan mengajak teman-temannya begitu kan. Nah, misalnya begini ya. Tadi kita punya uang gitu ya, kemudian ada kita alokasikan untuk kemudian kita menambah 5 juta itu bukan berarti kemudian cuma jadi 1 juta enggak ya, 5 juta tetap plus 1 juta gitu. Nah, gimana caranya 5 juta ini dapat 1 juta? Nah, ini kan berarti kita bicara tentang atau gini ya 100 juta jadi 500 juta itu kita bicara tentang strategi. Strategi itu ah, kita bicaranya di sektor real ya ini ya teman-teman ya. Sektor real di mana lebih dari ini semuanya gitu ya. Kita bicara tentang sektor real. Nah, kalau kita bicara sektor real nanti akan banyak pilihan nih, akan banyak pilihan. Tadi tergantung kita mau dari berapa ke berapa. Makanya kemudian kan keberapanya ini juga harus detail tadi ya. Kita punya tujuannya apa saja gitu ya. Nanti kita jumlahkan. Nanti di kelas kita rinci, kita pandu. Nanti ada toolsnya lagi untuk kemudian kita bisa ada caranya lagi untuk memastikan ya. Oke, nanti saya butuh untuk apa namanya anak sekolah, saya mau umroh, mau haji, mau punya rumah segala macam itu nanti kita akan nominalkan, gitu ya. Nominalkan juga nominalnya itu di masa yang akan datang. Jadi nanti kita akan hitung terkait dengan inflasinya tadi ya. 100 juta hari ini 20 tahun ke depan tuh nilainya jadi 265 gitu ya. Nah, maka kemudian itu nanti ada rumusnya juga, ada toolsnya juga. Nah, dari situ kita akhirnya, oh 100 ini ternyata kita memang butuh 500 misalnya gitu ya. Nah, 500 ini gitu kemudian gimana caranya kita untuk mendapatkan 500? Maka kemudian kita pilih gitu ya. Kita pilih investasi tadi yang di sektor real yang marginnya nyampe ke sana. Nah, makanya kita perlu tadi kalkulatornya gitu ya. Nah, kalkulatornya itu di sini nih. Jadi supaya kita lebih lebih paham lagi, maka kemudian kita pakai kalkulatornya. Nanti di sini ya, misalnya ini tadi ya. Nah, ini apapun ya, ini pendidikan anak. Misalnya kita mau beli rumah gitu ya, beli rumah gitu ya. Kemudian berapa harga rumahnya? Misalnya 500 juta. Berapa lama kita mau punya rumahnya 5 tahun ke depan gitu ya. Maka kemudian oh kita harus menyiapkan selama 5 tahun itu dana paling tidak 256 hari ini
gitu ya, untuk bisa sampai 5 tahun itu. Kalau kemudian kita mau per bulan gitu ya, investasinya per bulan nyicil misalnya, ini kan sekali ya, per bulan 6 jutaan. Misalnya begitu. Ini gambarannya. Atau kalau kita bicara di kalkulator yang satunya lagi, itu nanti kita akan bisa misalnya, oh saya baru punya dana 100 juta misalnya gitu kan. Nah, kan kebutuhan saya adalah 500 juta misalnya gitu ya. Maka kemudian berapa lama nih saya dapat, kalau misalnya yang saya putarkan investasinya itu marginnya 20%. Oh, 9 tahun. Oh, enggak, kan saya pengennya 5 tahun misalnya gitu ya. Ya sudah, berarti tinggal kita pilih saja yang bukan 20%, tapi misalnya berapa? 30% gitu kan. 30% dapat nggak 5 tahun? Oh, belum. 6 tahun gitu ya. Berarti kita naikkan lagi misalnya 35%. Nah, di 5 tahun tambah sedikit lah ya ini ya, tambah 60 juta misalnya gitu ya. Nah, ini kan bisa. Nah, eh, berarti step berikutnya adalah cari investasi yang 35 juta per tahun. 35 juta, 35% per tahun dari dana yang kita siapkan adalah 100 juta. Yang dengan catatan nanti modal plus marginnya kita putar di tahun berikutnya gitu ya. Nah, catatannya nanti adalah apakah kemudian pasti nih 35% terus. Nah, bisa jadi enggak. Nah, makanya nanti nanti ada caranya lagi tuh di kelas, nanti saya sampaikan gimana cara kita bisa mengontrol, kita memastikan gitu ya. Kita punya uang berapa sekarang dan tujuan kita berapa gitu ya. Dan memastikan itu bisa kita dapatkan gitu ya. Nah, itu nanti di kelas ya kita lebih detailkan lagi. Gitu Pak, kesimpulannya ya Pak Samsudin Nur. Jadi kita tentukan tujuannya berapa gitu ya, berapa itu nominalnya, untuk apa, termasuk juga kapan gitu ya. Terus kemudian kita tentukan sekarang kita punya dananya berapa. Nah, nanti kita akan pilih tuh gimana caranya untuk mendapatkan kebutuhan kita tadi itu. Dengan investasi 20%, misalnya 35%, 20%, nah, di mana nanti tinggal pilih tuh di mananya. Oh, saya mau di apa eh, apa namanya, handphone gitu ya. Oh, saya mau di kacamata aja lah sama Ustaz Andi misalnya gitu ya. Yang keuntungannya misalnya 50% per tahun misalnya gitu ya. Nah, bisa juga tuh. Oke, saya salurkan ke situ. Nah, kan berarti kan, oh, 50% nih, padahal target saya cuma 30%, berarti kan insya Allah dapat gitu ya. Nah, itu tahun ini. Nanti tahun depan lagi kan, Ustaz Andi masih bisa muterin nggak? Oh, masih bisa. Oh, bisa. Atau misalnya tahun ini saya lagi nggak deh gitu ya. Nah, berarti itu kita cari lagi nih. Mana yang kemudian bisa memenuhi gitu ya, eh, hitungan kita tadi itu. Nah, gitu ya Pak Samsudin. Nanti kalau di kelas kita simulasikan. Nah, ini kalau kita simulasikan lagi nih bisa sampai zuhur ini ya Ustaz Andi ya. Oke, mungkin itu saat tadi kalau memang tidak ada lagi apa namanya pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya. Silakan. Kalau masih mau daftar, silakan kita tunggu ya. Untuk di tanggal 27 itu berarti pekan depan ya, pekan depan hari Sabtu insya Allah. Silakan saat tadi. Saya Baik, kembali. terima kasih Ustadz Isan. Sungguh sangat luar biasa. Teori sudah disampaikan, tinggal impian teman-teman yang menentukan. Karena memang aktornya adalah teman-teman, kita berdua sama Ustadz Isan memfasilitasi. Dan bisnisnya real, bisa dipraktekkan langsung dengan pilihan-pilihan investasi yang ditentukan sesuai dengan keinginan terkait dengan pendanaan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Ustadz Isan dan terima kasih juga kepada semua yang hadir di Zoom ini dan tadi tercatat sebanyak 31. Mudah-mudahan bisa istiqomah juga nanti di pekan berikutnya, tapi spesial di pekan berikutnya itu di hari Jumat nanti infonya disampaikan oleh admin. Dan bagi teman-teman yang masih ragu-ragu untuk mendaftar, bisa ke admin, bisa ke saya, ke Ustadz untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena memang kesempatan ini sangat langka dengan harga yang spesial bisa mendapatkan
informasi terkait dengan bisnis yang real. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.